Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang model-model pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Nisa. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dua teman saya, yaitu Herawati Januarningsih dan Rizvigo. Setelah ini, kedua teman saya akan menjelaskan materi tentang model-model pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Herawati Januarningsih. Saya sebagai narasumber kedua akan menjelaskan tentang hakikat model pembelajaran. Model secara umum dapat diartikan sebagai contoh ideal, baik itu berupa benda, keadaan, lingkungan, maupun suasana. Model selalu dikaitkan dengan suatu yang terbaik dan patut untuk ditiru atau dicontoh. Model pembelajaran secara umum juga merupakan perpaduan antara metode, materi, suasana, lingkungan, dan bentuk interaksi yang ideal yang dipilih oleh guru untuk diterapkan di dalam kelas saat mengajar. Menurut pendapat para ahli tentang model pembelajaran, yang pertama menurut pendapat Mills, dia berpendapat bahwa model pembelajaran dapat diartikan pola yang digunakan untuk menyusun kurikulum, mengatur materi, dan memberi petunjuk kepada guru di kelas. Yang kedua, menurut Arendt, dia berpendapat bahwa model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, menurut Joyce dan Will, mereka berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran sesuai dengan dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Yang keempat, menurut Soe Kamto, dia berpendapat bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Yang kelima, menurut Bruce, Joyce, dan Marcia Will, mereka mengatakan ada 4 kelompok model pembelajaran. Yang pertama ada model interaksi sosial, yang kedua ada model pengolahan informasi, yang ketiga ada model personal humanistik, dan yang keempat ada model modifikasi tingkah laku. Ciri-ciri sebagai model pembelajaran, yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu, model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya model Kinetic dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pembelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan, yang pertama ada urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Yang keempat, sistem pendukung. Keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pelajaran. Ciri yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Dampak tersebut meliputi yang pertama, dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang dapat diukur.
Yang kedua, dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Ciri yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Berdasarkan pengertian dan ciri-ciri dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran pada hakikatnya adalah teknik kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara guru dan siswa dengan metode-metode tertentu agar penyampaian materi dapat diterima dan dapat dipahami secara baik dan benar oleh siswa. Baik, perkenalkan nama saya Lesvigo, saya di sini sebagai moderator 1. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Herawati Janwarningsih. Baik, kemudian kita lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu tentang model dan jenis-jenis pembelajaran. Pertama itu model pembelajaran langsung, di mana model pembelajaran langsung ini dimaksudkan seperti guru mengajarkan langsung kepada murid-muridnya, yang sering diterapkan pada jenjang awal atau tahapan SD. Mengapa diterapkan pada jenjang awal? Karena pembelajaran langsung ini dimaksudkan agar siswa dapat memahami pemahaman-pemahaman dasar dari pelajaran tersebut, tetapi tidak sesuai jika diterapkan ke jenjang lebih lanjut, karena ini akan membuat siswa menjadi bosan dan tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Baik, lanjut ke model pembelajaran kedua, yaitu model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini sering kita lihat diterapkan di jenjang-jenjang seperti SMP atau SMA, di mana model pembelajaran kooperatif ini dimaksudkan agar siswa lebih aktif untuk mencari materi yang diajarkan, seperti kegiatan kelompok ataupun diskusi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Ini bisa dikelompokkan atau bisa kita sebut dalam model pembelajaran kooperatif, di mana yang lebih aktif di sini siswa yang mengikuti pelajaran, bukan pengajar yang lebih aktif. Kebalikan dari model pembelajaran langsung tadi. Baik, langsung ke model pembelajaran selanjutnya, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah ini seperti diskusi, cuman diskusi ini tidak membentuk kelompok atau bisa dibentuk kelompok, tetapi nanti pada ujungnya siswa akan disuruh membuat kesimpulan tersendiri dari materi yang dibagi oleh tenaga pengajar, seperti membagi suatu subbab, kemudian disuruh analisis atau disuruh mencari dari sumber-sumber yang lain, sehingga siswa di sini lebih berperan dalam mencari materi yang akan dipelajari itu sendiri. Baik, lanjut ke model pembelajaran yang keempat, yaitu model pembelajaran konseptual, yaitu di mana suatu tenaga pengajar atau guru itu mengaitkan suatu bahan ajar dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep pembelajaran ini dan melekat di pikiran siswa sampai nanti kemudian hari, sampai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih efektif menurut saya dibandingkan pembelajaran-pembelajaran lain, karena jika sesuatu hal telah dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, otomatis itu akan bermanfaat atau digunakan oleh siswa tersebut, sehingga siswa akan lebih mudah mengingat pembelajaran dibandingkan dia real menghafal atau mengingat pelajaran yang diberikan. Lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu ada beberapa pelajaran kooperatif menurut para ahli. Yang pertama, TDT atau Tag Team Turnamen. Di sini sistem pembelajarannya seperti siswa membentuk kelompok-kelompok untuk saling membahas atau memahami materi yang dikerjakan sebagai tugas yang dibuat oleh pengajar. Jadi dalam kelompok ini kemudian dibentuk tim dan disuruh bermain
tanya jawab atau sejenisnya seperti itu. Kemudian lanjut yaitu Student Team Achievement Division atau STEM. Di sini pembelajaran ini bisa kita terapkan dalam bidang apa saja, seperti dalam bidang pembelajaran di lapangan atau di dalam kelas. Tapi seringnya ini digunakan di dalam kelas karena biar membuat suasana ini menjadi lebih cair dan kelas pun tidak terlalu ribut jika menggunakan metode STEM ini. Dalam metode STEM ini, siswa dibentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian dia menggunakan lembaran kerja untuk menguasai suatu materi yang diajarkan. Mereka saling membantu satu sama lain atau kita bisa katakan saling bertukar pendapat. Baik, selanjutnya yaitu tipe jigsaw. Tipe jigsaw ini sama seperti tadi. Dia dibagi kepada kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. Bahan pembelajaran dibagi dalam setiap anggota kelompok dan mereka mempelajari materi yang sama. Jadi setiap kelompok ini mempelajari satu materi yang sama. Kemudian mereka berkumpul untuk berdiskusi materi yang sama tadi. Kemudian saling bertukar pendapat, saling berbagi masalah, dan saling menyampaikan argumen mereka bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan kemudian ada salah satu dari kelompok tersebut yang menguasai subbab tersebut, misalkan si A menguasai materi ini, kemudian dia nanti akan mempresentasikan ini kepada kelompok yang memiliki materi lain, sehingga materi ini bisa didengar oleh materi yang disuruh mencari materi lain tersebut. Kemudian terus begitu, kemudian saling antara kelompok satu kelompok dengan kelompok yang lain itu saling berbagi informasi, sehingga pembelajaran pun berjalan oleh siswa itu sendiri tanpa dijelaskan langsung oleh tenaga pengajar. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu materi Group Investigation atau GI. Ini sama seperti tadi, masih pelajaran kelompok karena kita membahas pelajaran kooperatif. Jadi siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek kelas. Setiap kelompok membagi topik menjadi subtopik. Setiap kelompok membagi subtopik menjadi subtopik tersebut. Kemudian anggota kelompok menggunakan kegiatan penelitian untuk mencapai tujuan. Jadi di sini setiap kelompok akan dibagi satu materi-materi sub-sub dari bab tersebut. Kemudian setiap orang ini akan meneliti. Penelitian tersebut akan dikumpulkan dalam kelompok ini lagi, kemudian disimpulkan, kemudian dipresentasikan seperti itu. Baik, kita masuk ke menurut para ahli lain. Pelajaran kooperatif itu ada 6 jenis. Yang pertama itu bedanya di sini, yang para ahli ini menyatakan ada 2 pembelajaran kooperatif yang lain. Salah satunya ialah rotation trio exchange. Jadi dalam model pembelajaran ini setiap jumlah siswa di kelas dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang. Jadi setiap 3 orang ini akan diberikan satu pertanyaan yang sama untuk didiskusikan. Satu orang diberi satu pertanyaan yang sama untuk diskusi. Kemudian 3 orang ini berrotasi atau berputar. Ada yang searah jarum jam dan berlawan arah dengan jarum jam. Setelah dia berrotasi, kemudian dia dikasih satu pertanyaan yang berbeda, kemudian untuk didiskusikan lagi. Kemudian terus seperti itu, sehingga setiap siswa nantinya akan mendapatkan banyak materi dari diskusi dengan teman yang berbeda-beda. Lanjut ke pelajaran kooperatif yang terakhir, yaitu group resume. Model ini dijadikan interaksi antar siswa agar menjadi lebih baik.
dengan memberi penekanan bahwa mereka adalah kelompok yang bagus. Dalam bakat dan kemampuan di kelas, setiap kelompok membuat kesimpulan dan mempresentasikan data setiap siswa dalam kelompok. Jadi di sini seperti mana umumnya pelajaran kelompok akan diadakan presentasi, cuman bedanya di sini kalau resume group yang presentasi ini individu. Jadi setelah dia diskusi, kemudian setiap individu akan mencatat kesimpulan dari materi yang didiskusikan, kemudian mempresentasikan di depan kelompoknya sendiri, sehingga kelompoknya bisa tahu apa saja yang dia tangkap dari hasil diskusi tersebut. Kemudian orang lain juga seperti itu, bisa mendengar apa yang temannya sampaikan. Kemudian dia bisa saling bertukar pendapat dan mendapatkan banyak pembelajaran dari model pembelajaran resume group ini. Kita lanjut ke PPT yang terakhir, yaitu 5 unsur dalam pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan. Jadi ada 5 hal yang harus diterapkan dalam pembelajaran kooperatif sehingga pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama itu saling ketergantungan positif. Jadi antara satu individu dengan individu yang lain dalam satu kelompok itu harus memiliki ketergantungan positif satu sama lain, sehingga kita bisa mengambil pembelajaran dari individu yang lain yang membuat pengalaman hidup atau materi yang kita pelajari bisa lebih dipahami dan bisa lebih jelas kita mengerti. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan. Jadi setiap pembelajaran kooperatif ini, individu tersebut harus memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya tersendiri. Walaupun mereka dalam keadaan berkelompok, tetapi mereka harus memiliki tanggung jawab tersendiri, sehingga nanti dalam satu kelompok itu tidak ada yang namanya tidak melakukan pekerjaan. Jadi semuanya dalam kelompok ini aktif dan tidak hanya orang itu saja yang menjelaskan materi atau yang mencari masalah, bertanya atau sebagainya. Sehingga tanggung jawab perseorangan ini sangat perlu ditanamkan dalam pembelajaran kooperatif. Kemudian lanjut interaksi promotif. Maksudnya di sini ialah setiap individu itu harus berinteraksi dengan baik, baik itu dengan sesama kelompok atau dengan kelompok lain, sehingga jika terjalin komunikasi maka mereka bisa bertukar pendapat ataupun menyampaikan apa yang mereka tahu dari pembahasan materi atau pembelajaran yang diberikan oleh tenaga pengajar atau guru, sehingga ini akan menjalin suatu tali berbagi informasi atau bisa disebut dengan diskusi kecil untuk mendapatkan suatu pembelajaran yang tidak bisa kita capai melalui pembelajaran selain pembelajaran kooperatif ini. Baik, lanjut ke yang terakhir, yaitu pemrosesan kelompok. Ini juga sangat perlu ditanamkan karena jika suatu kelompok itu tidak menyatu atau tidak menganggap dirinya itu suatu kelompok, maka kelompok ini tidak akan berjalan dengan baik. Maksud saya di sini, jika salah satu anggota kelompok saja itu tidak aktif, maka kelompok itu tidak akan berjalan dengan baik, karena ada suatu kepincangan yang membuat salah satu anggota kelompok ini menjadi beban atau kurang lebihnya parasit di dalam kelompok tersebut jika proses ini tidak dijalankan dengan baik. Oleh sebab itu sangat penting bagi tenaga pengajar untuk melihat karakteristik atau mengetahui bagaimana tingkah laku siswa yang diajarkannya sebelum membagi kelompoknya. Dan pembagian kelompok ini tidak harus secara merata sama, tetapi kita harus membagi mereka menjadi
sesuai dengan karakteristik tersendiri, sehingga nanti setelah dia berkelompok dia akan menyatu dan mudah bergaul. Setelah dia mudah bergaul, ini akan membuat mudahnya interaksi antara individu satu dengan yang lain dalam suatu kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Itu adalah penjelasan dari kedua teman saya. Kesimpulan dari materi ini yaitu untuk memudahkan proses belajar mengajar, seharusnya pengajar harus memahami terlebih dahulu apa itu model pembelajaran. Barulah pengajar dapat menentukan model pembelajaran jenis apa yang cocok dipakai dalam kelas tersebut. Karena setiap kelas berbeda-beda sifat dan kemampuan daya tangkap yang berbeda-beda, oleh karena itu penting sekali bagi tenaga pengajar untuk menguasai konsep metode pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.